Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Andasari, NIM 176100099. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian akhir semester analisis fungsional. Untuk pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang Banach. Untuk mengetahui apa itu ruang bernorma, kita akan memfungsikan norm memetakan X ke R dengan memenuhi 4 syarat, yaitu untuk syarat yang pertama, norm lebih besar sama dengan 0. Untuk syarat yang kedua, norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Untuk syarat yang ketiga, norm alfa dikali X sama dengan mutlak alfa dikali norm X. Untuk syarat yang terakhir, norm X plus Y sama dengan norm X plus norm Y untuk setiap X, Y elemen X. Maka norm menginduksi metrik D X, Y sama dengan norm X min Y dengan pasangan D X, norm atau disebut dengan ruang bernorma. Sedangkan ruang Banach adalah ruang bernorma yang lengkap dalam artian untuk setiap xn barisan Cauchy, xn ke X dengan X memenuhi himpunan X. Contoh ruang metrik yang diinduksi norm adalah dx plus A, Y plus A sama dengan dx, Y, dan d alfa kali X, alfa kali Y sama dengan alfa mutlak kali d X, Y untuk setiap X, Y, A elemen X dan alfa elemen K. Untuk contoh ruang metrik yang tidak bisa diinduksi norm adalah sebagai berikut. Pada pertanyaan kedua, jelaskan definisi dari seminorm atau pseudonorm. Seminorm adalah sebuah norm yang diambil salah satu sifat pada normnya, misalkan X pada ruang vektor pada K. Suatu pemetaan X ke R positif disebut seminorm jika memenuhi 3 syarat berikut. Untuk yang pertama, Px lebih besar sama dengan 0 untuk semua X elemen X. Untuk yang kedua, Px plus Y kurang dari sama dengan Px plus Py untuk semua X, Y elemen X. Dan untuk syarat yang terakhir, Pa kali X sama dengan alfa mutlak kali Px untuk semua X elemen X dan semua A elemen K. Mungkinkah terdapat X1, X2 elemen V sehingga X1 tidak sama dengan X2 namun Px1 sama dengan Px2? Jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Jika tidak mungkin terjadi, berikan alasannya. Dan kita memisalkan X sama dengan R pangkat 2. Didefinisikan Px sama dengan mutlak X untuk setiap A, B elemen X sama dengan R pangkat 2. Ambil sembarang X1 tidak sama dengan X2. Misalkan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 5. Sehingga didapat Px1 sama dengan P5 sama dengan mutlak 5 sama dengan 5. Untuk P2, Px2 sama dengan P min 5 sama dengan mutlak min 5 sama dengan 5. Jadi Px1 sama dengan Px2. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa itu definisi dari operator linear. Operator linear, kita pertama memetakan linear T atau sebagai operator linear jika domain dt dari T merupakan subruang vektor dari range RT berada di sebuah ruang vektor untuk setiap X, Y elemen dt dan skalar alfa. Tx plus Y sama dengan Tx plus Ty dan T alfa kali X sama dengan alfa Tx. Dengan dt sebagai notasi domain operator T,
RT sebagai notasi dari range operator T, NT sebagai notasi dari ruang nul atau kernel operator T. Dengan ruang nul, T didefinisikan sebagai himpunan dari semua X elemen dt. Sedemikian sehingga Tx sama dengan 0. Selanjutnya, apa itu definisi dari inverse operator? Jika T memetakan dt ke Y adalah operator satu-satu, maka T inverse memetakan RT ke dt adalah inverse dari T. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas jelas bahwa T inverse Tx sama dengan X untuk setiap X elemen dt, dan T kali T inverse Y sama dengan Y untuk setiap Y elemen RT. Inverse operator linear disajikan pada teorema berikut. Misalkan, X, Y merupakan ruang vektor keduanya real atau kompleks. Misalkan juga T memetakan dt ke Y merupakan operator linear dengan domain dt subset X dan range RT subset Y. Maka, inverse T memetakan RT ke dt, dan jika dan hanya jika Tx sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Jika T inverse, maka T inverse adalah operator linear. Jika dimensi dt sama dengan n kurang dari tak hingga dan T inverse ada, maka dimensi RT sama dengan dimensi dt. Selanjutnya kita membahas definisi dari operator linear terbatas. Kita memisalkan pemetaan T dari dt ke Y merupakan operator linear di mana dt subset X dan X, Y keduanya adalah ruang norm, maka T kontinu jika dan hanya jika terbatas. Untuk buktinya, diketahui T kontinu akan ditunjukkan T terbatas. Misalkan, T kontinu pada sembarang titik ambil sembarang X0 elemen dt. Misal juga diberikan sembarang epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen dt mengakibatkan norm X min X0 kurang dari sama dengan delta. Sedemikian sehingga norm Tx min Tx0 kurang dari sama dengan epsilon. Sekarang ambil sembarang Y tidak sama dengan 0 di dt, akibatnya X sama dengan X0 plus delta per norm Y dikali Y, maka X min X0 sama dengan delta per norm Y dikali Y. Karena T linear, maka mengakibatkan norm Tx min Tx0 sama dengan T, norm T X min X0 sama dengan norm T dikali delta per norm Y dikali Y sama dengan delta per norm Y dikali norm TY kurang dari sama dengan epsilon dikali norm TY kurang dari sama dengan epsilon per delta dikali norm Y. Misalkan epsilon per delta sama dengan C, maka norm TY kurang dari sama dengan C kali norm Y. Jadi T adalah terbatas. Dan yang terakhir, jelaskan definisi dari operator kontinu. Untuk memisalkan T, pemetaan T dari dt ke Y merupakan operator linear di mana dt subset X dan XY keduanya ruang norm, maka T kontinu jika dan hanya jika T terbatas. Untuk pembuktiannya diketahui T terbatas dan akan ditunjukkan T adalah kontinu. Misalkan T terbatas dan anggap sembarang X0 elemen dt sehingga akan ditunjukkan bahwa T kontinu di X0. Misalkan diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga norm X min X0 kurang dari delta, di mana delta sama dengan epsilon per norm T. Karena T linear, maka untuk setiap X elemen dt mengakibatkan norm Tx min X0 sama dengan norm Tx min X0
kurang dari sama dengan norm T dikali norm X min X 0 kurang dari norm T kali delta sama dengan norm T dikali epsilon per norm T sama dengan epsilon. Karena X 0 himpunan dari dt sembarang, maka T adalah kontinu. Dan tunjukkan jika terdapat B lebih besar 0 sehingga norm Tx lebih besar sama dengan B norm X untuk semua X elemen X, maka T inverse memetakan Y ke X ada dan terbatas. Untuk menunjukkannya, kita pertama menunjukkan T injektif, dan karena T inverse ada ketika T bijektif atau T surjektif dari sebuah asumsi. Ambil sembarang X1, X2 elemen X dan seharusnya X1 tidak sama dengan X2, maka norm X1, X2 lebih besar daripada 0 sehingga T linear norm T dikali T inverse kali Y lebih besar sama dengan B dikali norm T inverse kali Y jika norm T inverse dikali Y lebih kecil daripada 1/B dikali norm Y, di mana C sama dengan 1/B lebih besar daripada 0. Sekian video penjelasan soal-soal ujian akhir semester analisis fungsional dari saya. Terima kasih.